Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat bertemu kembali tatap muka melalui video pembelajaran kali ini. Wardah akan membahas mengenai prospek karir setiap mata pelajaran. Setelah kemarin melalui Zoom kita hanya membahas mengenai cita-cita karirku, hari ini lebih mengerucut lagi, lebih kita fokuskan lagi mengenai prospek karir setiap mata pelajaran. Silahkan teman-teman semuanya nanti menganalisis, melakukan penilaian terhadap diri kalian masing-masing. Sebenarnya teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, condongnya ke arah mapel apa? Oke. Tujuan dari pembelajaran ini yang jelas dapat mengenal dan memahami prospek karir dari setiap mata pelajaran yang dipelajari. Ketika kalian sudah mengenal pelajaran apa yang kalian minati dan dapat memahami prospek karir, maka harapannya tidak ada kegalauan lagi, khususnya kalian dalam menentukan cita-cita kalian. Nah, di sini sudah ada tabel, ada mulai dari SMP sekarang ya. Kemudian tabel kedua ada SMA, kemudian PTN atau PTS, kemudian sukses. Nah, PTN atau PTS ini adalah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Nah, ada persepsi terlebih dahulu. Kenapa perlunya persiapan sejak dini? Ya, adanya persiapan sejak dini ini harus segera dilaksanakan untuk kalian semua, khususnya yang sekarang duduk di kelas 8, harus berusaha untuk mempersiapkan sebaik mungkin mengenai cita-citanya seperti apa. Saat ini kalian sudah duduk di SMP. Nah, nanti di kelas 9, kemudian kamu lulus dari SMP, kalian akan melanjutkan di SMA ataupun MA ataupun SMK sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Sadar atau tidak sadar, kalian sebenarnya sedang mengalami persaingan ya dengan teman kalian sendiri dalam satu angkatan itu. Untuk merebutkan kalian bisa masuk di SMA, MA atau SMK. Bahkan di PTN pun demikian, di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta. Sehingga ketika kalian sudah memiliki cita-cita, maka yang diharapkan adalah kesuksesan. Oke, ini tentang mata pelajaran. Menurut teori Benjamin S, ada beberapa teori mengenai mata pelajaran ini. Nah, Benjamin S ini memang tokoh dari luar, tetapi beliau mengadopsi beberapa ilmu pengetahuan yang memang dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang pertama ada mengenai moralitas, karakter, dan budi pekerti. Di sini masuknya adalah mengenai pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam itu masuknya di ranah moralitas, karakter, maupun budi pekerti. Yang kedua ini mengenai nasionalisme, cinta tanah air, kewarganegaraan. Apa pelajarannya? Ini mengenai IPS. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini? Ada biologi, ada fisika, ada kimia ya. Nanti kalian semua ketika nanti sudah masuk di SMA yang khususnya jurusan IPA, maka kalian akan menemui tambahan dari IPA itu ada kimia. Selanjutnya yang keempat, ini ada metodologis TIK dan bahasa. Nah, TIK dan bahasa itu kan pasti ada tahap-tahapannya. Seperti kalian mungkin di TIK gimana tuh caranya menghidupkan komputer. Nah, ada tahapan-tahapannya. Di bahasa pun demikian. Agar menjadi bahasa yang baku, maka ada tahapan-tahapannya, ada metodologinya. Kemudian kesenian, kesehatan, muatan lokal. Nah, ini arahnya di teater, kemudian baca puisi, olahraga, pramuka atau yang dikenal di SMP Muhammadiyah Al-Kausar berarti Hizbul Wathan, kemudian ada Paskibra.
Yang keenam ini mengenai kejuruan. Nah, kejuruan ini nanti berarti buat kalian yang masuk di SMK ya. Karena ini memang ranahnya ini nanti akan dibahas tersendiri karena lebih menekankan ranah psikomotor atau keterampilan. Oke, ini yang akan kita bahas. Ini mengenai prospek karir mata pelajaran. Ada beberapa mengenai prospek karir mata pelajaran. Dilihat dari mata pelajaran, kalian arahnya, minatnya ke karir apa gitu. Yang pertama ada pendidikan agama. Di pendidikan agama ini berarti kemampuannya ialah menguasai ilmu agama dan mampu menyampaikan dan mengajarkannya, seperti guru agama, mubaligh maupun kiai. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga mereka juga mempelajari berbagai ilmu juga. Oke, yang kedua olahraga. Kalau olahraga berarti kemampuannya menguasai dan berkompeten dalam bidang olahraga tertentu. Ranah pekerjaannya apa? Atlet. Ya, atlet itu memang harus disiplin. Harus disiplin. Kenapa? Ketika nanti sudah tua, atlet itu bisa menjadi pelatih lagi. Ya, jadi masih terus berjalan demikian. Kemudian yang ketiga ini kesenian. Kesenian berarti menguasai teknik kesenian daerah tertentu. Arahnya di seniman atau duta seni. Nah, nanti bisa teman-teman dalam suatu daerah nanti bisa menjelaskan kesenian apa yang ada di daerah itu. Kemudian yang keempat, ini keterampilan boga. Ya, ini mampu membuat kue mungkin atau mengelola kue atau roti oriental dari kontinental, kemudian mampu menyusun menu yang tepat dan bergizi. Nah, ini ranahnya berarti bisa asisten juru masak, bisa membantu ahli gizi, kemudian bisa asisten juru masak di hotel ya, ataupun di bakery, kemudian penyuluh gizi juga bisa. Kemudian yang kelima matematika. Nah, matematika ini kemampuannya berarti mampu menguasai ilmu sains dan penerapannya dalam dunia kerja atau usaha. Selanjutnya, ini ada komputer atau TIK ya. Kemudian ada ekonomi, biologi, fisika, kimia. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Kalau di komputer atau TIK berarti menguasai bidang komputer, bidang pekerjaannya berarti bisa dosen, bisa peneliti, programmer, konsultan IT juga bisa. Kemudian di bidang ekonomi, nah ekonomi, pelajaran ekonomi ini nanti kalian akan dapatkan ketika kalian di SMA mengambil jurusan IPS ya. Kalian akan menemukan pelajaran ekonomi. Kalau ekonomi berarti mampu menguasai bidang ekonomi, baik itu makro maupun di bidang mikro. Apa dari profesinya? Profesinya bisa jadi dosen, bisa jadi peneliti, konsultan juga bisa, keuangan juga bisa, di bank ini. Kemudian biologi. Nah, sekarang sudah mulai belajar mengenai biologi, ya. Mampu mengelola sumber daya hayati untuk kesejahteraan hidup manusia. Ini kemampuannya. Bisa jadi peneliti, dosen, pengawas, industri makanan, ahli agroindustri, dan lain-lain. Bisa jadi guru juga. Kemudian fisika. Fisika berarti mampu mempelajari kumpulan pengetahuan analisis dari fakta-fakta empiris tentang sistem fisik alam. Nah, arahnya kemana profesinya? Lagi-lagi bisa jadi peneliti juga, bisa jadi dosen, dia bisa kerja di BUMN juga, ya, aneka industri juga, konsultan juga. Kemudian kimia. Nah, kimia ini nanti kalian akan dapatkan juga ketika SMA nanti, khususnya yang ada di jurusan IPA. Ya, kalau kalian ingin di SMA-nya nanti ambil jurusan IPA, nanti akan ketemu dengan yang namanya kimia. Jadi mampu menghasilkan temuan baru yang strategis dalam perkembangan ilmu kedokteran, farmasi, dan lain-lain. Ranah pekerjaannya apa? Bisa
bisa dosen, peneliti, karyawan BUMN, konsultan, dan aneka industri yang lainnya. Oke. Selanjutnya, ini yang terakhir. Wujudkanlah segala impian dan cita-citamu, ya, agar kamu bisa berguna bagi orang lain. Oke? Terima kasih. Itu dulu dari Bu Wardah. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, bisa melalui WA pribadi dan Bu Wardah, silahkan, atau melalui aplikasi Edmodo. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.